tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Daniel pasal yang ke-8. Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat pertama sampai ayat 27. Daniel pasal 9 ayat pertama sampai ayat 27. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kastim. Pada tahun pertama kerajaan itu, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab tunggal tahun yang menurut firman Tuhan pada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yang 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan menekankan kabut setabur. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah melakukan fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan, dan kami tidak taat pada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, pada raja-raja kami, pada pemimpin kami, pada bapa-bapa kami, dan pada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkau-lah yang benar, tetapi patutlah kami malu. Seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka. Karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami raja-raja kami, memimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Tuhan Allah kami ada kesayangan dan ampunan walaupun kami telah memberontak dan engkau dan diam dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantara para nabi hamba-hambanya. Segala orang Israel telah melanggar hukum Tuhan dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Waktu telah diturunkan atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Tuhan itu, sebab kami telah berbuat dosa dan Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya dan diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami. Yang Bapa akan didatangkannya pada kami memerintahkan yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti Yerusalem. Seperti yang tulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka itu telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkan kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah ajib dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tapi kami tidak mendengarkan suara-Nya. Sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasukkan nama-Mu. Seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku licik. Ayat 18, ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan mata-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan,
Dengarlah ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah betina dengan tidak bertanggung oleh karena Engkau sendiri Allah. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan permohonanku lagi gunung kudus Allah. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arah Gibeah. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan dahulu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel. Sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan keluar suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman dan perhatikanlah penglihatan. 70 kalimat 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang untuk menyelamatkan fasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapi penglihatan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman ini keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 4 kali 2 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tapi tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi pada tidak ada salahnya apa-apa. Maka datang rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus ini. Tapi raja itu akan memenuhi ajalnya dari air bah. Dan sampai akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkannya. Raja itu akan membuat perjanjian di berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan kondol santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai perusahaan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Puji Tuhan. Di masa itu Daniel sebagai orang Yahudi, jadi sebagai seorang buangan, dia terbeban dengan keadaan bangsa, dengan perbuatan bangsanya, di mana dikatakan pada ayat yang kedua, pada tahun pertama kerajaan itu aku dari memperhatikan dalam kumpulan kitab 2 tahun yang menurut firman Tuhan pada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing 70 atas puing Yerusalem, yaitu 70 tahun, sebagaimana Yeremia pasal 25:11 ya, bahwa Israel atau Yehuda akan dibawa ke tawan Babel selama. Dan Daniel melihat keadaannya saat dia ada di Babel, dan dia merasakan dirinya bagi orang yang berdosa. Dia mengadakan pengakuan dosa buat bangsanya, buat dirinya. Dia datang kembali kepada Tuhan, mengadakan mesbah yang rusak diperbarui dalam hidupnya. Dia menyadari dia butuh pertolongan Tuhan. Dia mengaku dosa, dia pikul dosa umat Tuhan, dia pikul penderitaan dosa, dia ambil alih, dia sadar semua karena ulahnya sendiri, sehingga Yehuda harus mengalami penderitaan di Babel ini 70 tahun. Dan saat itu ketika dia berdoa, datanglah seorang malaikat Gabriel, mengatakan menyampaikan kabar keselamatan, dan dia berkata pada ayat yang ke-25, maka ketahuilah dan pahamilah di saat firman itu jadi bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja ada di dunia. Satu ketika doa Yerusalem akan dipulihkan selanjutnya. Kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Apakah kita terbeban dengan bangsa kita Indonesia? Apakah kita terbeban dengan keadaan dunia?
Apakah kita terbeban dengan situasi dunia saat ini yang sedang dialami dunia dengan COVID-19 dan bangsa kita? Bencana dan mati, gunung meletus, banjir dan segala-galanya. Apakah kita terbeban berdoa buat bangsa kita? Semua yang dilakukan oleh manusia dosa, kita siap memikul. Nanti siap menderita untuk orang lain. Sebagaimana apa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia pikul segala dosa manusia sedunia. Maka dikatakan Galatia 3:13, terkutuklah orang yang patuh jalan kita. Dia pikul segala penderitaan, dia pikul segala penyakit, dia pikul, dia ambil alih semua. Karena apa? Demi keselamatan manusia dunia. Manusia sedunia boleh diselamatkan kalau mereka yang percaya. Demikian juga kalau kita terbeban, itu bangsa negara kita. Dan saya bangga dengan saudara. Kalau saudara bisa mengadakan mesbah Tuhan, mesbah pribadi, penting. Naikkan doa sahabat buat negara, penting. Berdoa buat mereka yang terus dalam dosa. Berdoa buat mereka yang terikat dengan dosa. Berdoa buat mereka yang jauh dari Tuhan. Di waktu mana doa-doa kita ini Tuhan dengar. Sebagaimana Daniel berdoa, ya, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa. Tuhan memberkati. Amin. Benar Bapa di surga. Biar kami menjadi anak-anak yang selalu mempersiapkan waktu pada mesbah Tuhan, mesbah pribadi. Sebelum kami mengadakan aktivitas yang utama, aktivitas yang lain, kami utamakan Engkau di atas segala. Kami naikkan doa sama buat bangsa negara, berdoa buat sahabat, buat semuanya manusia yang masih berdiri ini. Kami mau memikul dan memberikan doa buat pribadi kami. Tapi untuk pribadi kami kayak percaya, cara makan minum, dicari bangsa-bangsa yang terkenal. Tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami semua. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun itu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di baris depan Tuhan berperang melawan virus corona. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Dan kami bersyukur bahwa sudah banyak yang meninggal, sudah berkurang banyak, sudah di bawah 10. Bahkan yang sakit sudah mulai berkurang, di bawah 500, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan semua vaksin, mereka mau taat, semua demi kebaikan buat mereka. Sebagaimana Roma 13 ayat 4, semua demi kebaikan kami semua. Terima kasih Bapak Yesus. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat ya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.